Pembacaan kita yang pertama, kita baca di dalam Yohanes pasal 14. Yohanes 14, jika saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan dan kita akan baca bersama-sama pada ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Yohanes 14 ayat 16 sampai ayat yang ke-17 kita baca. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Pembacaan yang kedua, Kisah Rasul pasal yang pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama, kita baca ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sangat bersyukur bahwa selama 10 malam berturut-turut kesempatan anugerah yang diberikan oleh Tuhan pada kita untuk mengambil bahagian dalam baptisan Roh Kudus, dan khusus untuk saudara-saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus, ada penyegaran kembali di dalam setiap pribadi oleh lawatan Roh Kudus. Hari ini adalah peringatan hari Pentakosta. Nah, saudara, hari peringatan pencurahan Roh Kudus yang dinanti-nantikan pada saat itu, pada zaman rasul-rasul. Nah, setelah banyak hal dan banyak penjelasan yang sudah kita terima di dalam mengikuti doa baptisan Roh Kudus selama beberapa malam berturut-turut, maka dari ayat-ayat yang telah kita baca tadi, secara khusus sebagai satu follow up yang perlu kita mengerti dan memahami tentang baptisan Roh Kudus dan kelanjutannya, maka kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari hal memiliki ataupun memiliki pengalaman hidup bersama Roh Kudus. Saya pakai bahasa umum saja. Kalau kita mau bahasa yang lebih rohani, memiliki pengalaman iman bersama Roh Kudus. Kenapa saya ambil bahasa umum, tidak mengatakan pengalaman iman, walaupun sesungguhnya itu pengalaman iman, supaya kita dengan mudah memahami dan mengerti tentang hidup sehari-hari bersama Roh Kudus. Walaupun sebenarnya setiap orang percaya harus merubah pengalaman hidupnya menjadi pengalaman iman. Tetapi pengertian dari kalimat umum yang saya pakai ini
untuk memudahkan kita mengerti secara umum sehingga siapapun orang percaya dapat memahami. Karena kalau saya ganti dengan kata pengalaman iman, ya saya belum apa-apa, iman saya begini dan tidak. Makanya saya pakai istilah ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal-hal yang sudah kita terima pertama-tama adalah bahwa baptisan Roh Kudus itu adalah mutlak. Jadi kalau kata mutlak tidak ada tawaran dan tidak ada kata ganti lain. Bahwa seseorang yang sudah menjadi percaya menerima Kristus, yang disebut dengan ciptaan baru, yang disebut dengan lahir baru, dia harus menjalani hidup barunya. Yang diawali dengan baptisan Roh Kudus. Karena kita tidak akan dapat menjalani hidup baru kita tanpa pertolongan Roh Kudus. Apabila kita akan berusaha hidup benar tanpa Roh Kudus, berusaha hidup suci tanpa Roh Kudus, orang dunia di luar sana banyak berhasil, tetapi mendatangkan kesombongan pribadi yang kemudian dipuja-puja oleh manusia menjadi pengganti Tuhan, kemudian menjadi dewa-dewanya manusia. Beda dengan orang yang sudah lahir baru, kemudian menjalani hidup barunya oleh pertolongan Roh Kudus sebagai penolong yang khusus diutus untuk menolong. Mereka yang coba hidup benar, hidup kudus tanpa melalui lahir baru, itu hanya menjalani filosofi-filosofi dunia yang diciptakan oleh manusia. Tetapi pada akhirnya akan menjadi seperti apa yang saya katakan tadi. Yang disayangkan adalah orang-orang percaya yang sudah lahir baru, yang gagal menjalani hidup barunya karena tidak mungkin dapat dijalani tanpa pertolongan Roh Kudus. Yang berikut, orang-orang yang sudah lahir baru berusaha hidup benar, berusaha hidup suci tanpa Roh Kudus, juga akan menghasilkan kesombongan rohani. Dan itu banyak terjadi dan banyak didapati di kalangan kita. Bukan di gereja kita, di kalangan umat kita. Kenapa saudara? Sebab semua kebenaran-kebenaran yang ada padanya menjadi pengukur untuk orang lain, dan kemudian menghakimi orang lain dan menilai orang lain. Beda dengan orang yang lahir baru, dengan pertolongan Roh Kudus, ia menjalani hidup barunya. Hidup barunya ini dia jalani bukan dengan kekuatan sendiri, pikiran sendiri, kehendak sendiri, perasaan sendiri, tapi adalah Roh Kudus yang berfungsi sebagai penolong bagi pribadinya dalam menjalani hidupnya. Maka kita akan menemukan pribadi-pribadi orang percaya yang berkualitas. Kita akan menemukan kehidupan orang percaya atau pribadi-pribadi orang percaya yang menuju kepada menjadi
seperti Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa ada banyak bentuk-bentuk yang seperti itu? Tidak lain karena pengalaman hidup bersama Roh Kudus mereka tidak miliki. Ada begitu banyak orang-orang percaya yang lahir baru bahkan sudah dibaptis Roh Kudus, tetapi tidak memiliki pengalaman hidup bersama Roh Kudus. Kalau boleh saya kasih supaya gampang, saya kasih koma di sini. Memiliki pengalaman hidup bersama Roh Kudus. Jadi bukan cuma pengalaman hidup, pengalaman hidup bersama Roh Kudus. Sehingga saudara kemudian lebih memahami yang saya jelaskan, jelaskan awal tadi, kenapa pakai pengalaman hidup, tapi bukan disambung, koma. Sekarang pertanyaannya secara sederhana. Bagi pribadi-pribadi yang belum mengalami baptisan Roh Kudus, sulit untuk kita tanya apa pengalaman yang dia sudah pernah alami hidup bersama Roh Kudus, sebab belum dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis Roh Kudus. Berikut, ketika orang-orang yang sudah dibaptis Roh Kudus ditanya, apa dan bagaimana pengalamanmu hidup bersama Roh Kudus? Tidak banyak yang bisa menjawabnya, dan tidak banyak yang dapat menyaksikannya. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki pengalaman itu. Mereka tidak hidup bersama Roh Kudus. Padahal dikatakan dalam ayat tadi, penolong itu diberikan kepadamu yang akan menyertai kamu selama-lamanya dan tinggal di dalam kamu. Tinggal di dalam. Tinggal di dalam. Menyertai kamu selama-lamanya, berarti sepanjang hidup, selama-lamanya. Bahkan membawa juga, mengantar kita menuju ke tempat yang Tuhan sudah sediakan. Tinggal di dalam kamu. Perhatikan, bagi saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus, tinggal di dalam kamu. Makanya kita perlu memahami apa follow up ataupun kelanjutan daripada baptisan Roh Kudus ini. Sebab kalau kita tidak memahami kebenaran ini, kita hanya sampai kepada baptisan Roh Kudus atau pengalaman baptisan Roh Kudus yang ditandai dengan bahasa lidah. Atau terjemahan baru mengambil istilah bahasa roh. Jangan lupa saudara ya, roh huruf kecil. Kenapa saya harus tekankan ini? Karena sebahagian hamba Tuhan dengan sangat percaya diri berkhotbah roh huruf besar, padahal tidak pernah ditulis di dalam Alkitab bahasa roh huruf besar. Kemudian itu saya dengar sendiri ketika hamba Tuhan itu kami berikan kesempatan untuk membawakan firman, dan dia jelaskan seperti itu. Karena dia pakai roh huruf besar, sehingga dia katakan bahasa roh itu bahasa Roh Kudus. Kemudian menjadi olok-olokan orang. Karena kalau bahasa berarti bisa diterjemahkan. Kemudian kadang-kala orang juga kurang memahami apa yang ditulis oleh Alkitab. Bukan karunia menerjemahkan, karunia menafsirkan. Bahasa roh
atau bahasa lidah. Bukan karunia menerjemahkan. Kalau karunia menerjemahkan, saya sedang makan. Bagaimana diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris? Saya adalah apa? Hah? Saya bahasa Inggrisnya apa? Hah? Saya bahasa Mandarinnya apa? Saya bahasa Kailinya apa? Berarti setiap kata ada artinya kan? Ya. Jadi jangan saudara pikir, DP bahasa roh cuma begitu kok, masa DP terjemahan panjang sekali. Nah, kembali kepada Alkitab. Karunia menafsirkan bahasa roh. Nah, baik, kita lanjut dulu di sini. Kalau Roh Kudus yang kita baca tadi di dalam kisah di dalam Yohanes tadi, kalau Roh Kudus itu sebagai penolong yang diberikan kepada kita untuk tinggal di dalam kita dan menyertai selama-lamanya, menyertai berarti itu sangat real. Apalagi dia sudah ada di dalam kita dan tinggal di dalam kita, itu sangat nyata. Dan dia berada di dalam anak orang percaya. Ini adalah oknum manusia. Manusia lahiria. Pertanyaannya sekarang, betapa dahsyatnya kan? Tadi saya sempat dengar ada lagu Lebih Dari Pemenang. Betapa dahsyatnya orang percaya ini menjalani hidup barunya. Kita bukan manusia super. Kita juga bukan manusia yang sudah sempurna. Di dalam manusia, tangkap baik-baik, di dalam manusia lahiriah ini, yaitu saudara dan saya, sebagai orang percaya yang sudah dibaptis Roh Kudus, Roh Kudus ada diam dan tinggal di dalam diri kita sebagai orang percaya, di dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Roh Kudus yang ada di dalam kita menyertai kita, dan caranya menyertai kita bukan di muka, di belakang atau kiri kanan, ada di dalam. Pertanyaannya, mengapa orang yang sudah dibaptis Roh Kudus tidak memiliki pengalaman hidup bersama Roh Kudus, sedangkan dia sudah ada di dalam? Dan orang yang ada, oknum yang ada ini masih sedang hidup, karena ia menyertai orang hidup, bukan orang mati. Mari kita renungkan sejenak, sudah. Nah, sampai di sini kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apa pengalaman saya hidup bersama Roh Kudus? Sebenarnya jawabannya sederhana. Hidup dulu bersama Roh Kudus, baru ada pengalaman. Sayang sekali bahwa karena baptisan Roh Kudus adalah mutlak, kemutlakan ini seringkali kemudian diartikan dengan macam-macam prinsip. Sebagian saya sudah jelaskan. Ada yang menganggap, ada yang mengajarkan kalau tidak dibaptis Roh Kudus tidak masuk surga. Ada yang mengatakan kalau tidak, bukan mengatakan, mengajarkan
Kalau tidak dibaptis Roh Kudus tidak tak angkat. Nanti kalau Tuhan Yesus datang, ada juga yang mengajarkan baptisan kalau tidak dibaptis Roh Kudus, macam-macam pengajaran-pengajaran yang ditanamkan, sehingga berdasarkan pemahaman inilah orang-orang mencari baptisan Roh Kudus, dan bagi yang sudah dibaptis Roh Kudus tujuannya hanya itu. Sehingga apa yang kita temukan, pengalaman hidup hari-hari ini, kehidupan hari-hari, tidak memiliki pengalaman hidup bersama Roh Kudus. Hidup bersama Roh Kudus seolah Roh Kudus itu tidak ada di dalam dirinya. Tidak ada dalam dirinya. Nah, tadi malam saya sudah bacakan ayat firman Tuhan, bahwa Saulus sebelum dia menjadi Paulus, frustasi dengan dirinya yang begitu taat melakukan Taurat, tapi tidak bisa luput daripada segala dosa. Oleh karena itu, mari saudara kita memahami kebenaran ini, supaya di dalam kehidupan kita hari-hari ini, dalam kehidupan keseharian kita boleh punya pengalaman hidup bersama Roh Kudus, karena dia ada di dalam diri kita. Masih ingat apa yang kita baca dalam Kisah 1 ayat 8? Kamu akan beroleh kuasa kelak apabila atau kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini dulu, kamu akan mendapat dunamis, kekuatan yang sangat dahsyat, ledakan-ledakan ilahi yang sangat dahsyat di dalam diri pribadi ini kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi ada beberapa follow up yang harus terjadi dalam diri kita yang sudah dibaptis Roh Kudus. Yang pertama adalah ini yang saya sedang jelaskan, dan yang berikut adalah menyediakan diri kita untuk menerima karunia-karunia Roh Kudus. Tetapi seringkali yang ini dilupakan. Padahal tujuan awal daripada pemberian Roh Kudus itu adalah, nanti kita baca ayatnya, saya jelaskan dulu. Aku tidak akan meninggalkan kamu piatu. Karena ini akan terjadi perpisahan secara fisik. Kamu dalam sedikit hari lagi, dalam sedikit waktu lagi, kamu tidak akan memandang aku. Itu perkataan Yesus, kata-kata perpisahan. Tapi aku tidak meninggalkan kamu yatim piatu. Aku akan minta kepada Bapa untuk mengirim seorang penolong yang lain. Bukan lagi secara fisik, yang akan menyertai kamu, tinggal di dalam kamu, dan menyertai kamu selama-lamanya. Jadi walaupun terjadi perpisahan secara fisik tubuh lahiriah ini dengan Yesus secara fisik, tetapi ada Roh Allah, Roh Kudus yang turun dan memenuhi pribadi-pribadi, menyatu dengan diri mereka, tinggal di dalam mereka, dan menyertai mereka selama-lamanya. Jadi saudara, oknum-oknumnya ini, pribadi-pribadi orang percaya ini oknum-oknumnya, pribadi-pribadi diri kita. Karena
Tuhan akan memakai pribadi-pribadi ini untuk menjadi alat-alat kemuliaannya. Makanya dikatakan lebih lanjut, kamu akan mendapatkan kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau tidak, tidak. Makanya 380 orang yang tidak ikut di kamar loteng Yerusalem tidak ada. Tapi mereka, para murid dan para rasul yang tetap bertekun di situ, kita melihat bagaimana Tuhan pakai mereka menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kemudian menjadi saksi. Kalau saya singkatkan saja, menjadi saksi di mana-mana. Sesuai dengan firman, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, pribadi-pribadi ini dulu yang harus kuat. Nanti kita baca ayat. Ini dulu yang pribadi-pribadi ini yang harus tangguh. Sebab pribadi-pribadi ini yang akan dipakai, yang akan diberikan karunia untuk melaksanakan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Kalau pribadi-pribadi ini tidak kuat, pribadi-pribadi ini tidak tangguh, maka tidak ada apa-apa yang dapat mereka lakukan. Saya ingin tanya, ketika saudara tidak sehat secara fisik, ada banyak pekerjaan tidak bisa saudara lakukan. Ketika hati saudara lagi tidak enak, itu gangguan fisik. Kalau masalah kejiwaan kita terganggu, tidak ada damai, tidak ada sejahtera, hati lagi tidak senang, dan lain sebagainya, itu juga akan sangat mengganggu. Makanya saudara, kenapa pribadi-pribadi ini dulu yang harus punya pengalaman hidup bersama Roh Kudus, oleh karena sudah dibaptis Roh Kudus. Kita baca dulu ayatnya lebih baik. Efesus pasal 6. Efesus pasal 6. Efesus 6 ayat 10. Ayat 10. Sudah dapat? Mari kita baca sama-sama. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini tiap-tiap pribadi. Kenapa harus kuat? Dan bukan cuma kuat, tetapi di dalam kekuatan kuasanya. Kapan kita bisa dapat kuasa? Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kenapa kita tidak berdaya? Kenapa kita menjadi begitu lemah? Sedangkan kita mengatakan kita sudah dibaptis Roh Kudus. Nah, baca lanjut. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebelum lanjut saya tanya, apa perikopnya? Peperangan rohani. Perlengkapan rohani yang akan dipakai di dalam peperangan rohani. Perhatikan ini, perlengkapan rohani. Bukan fisik. Dapatkah perlengkapan, dapatkah peperangan rohani ini dihadapi dan dilawan secara fisik dengan perlengkapan fisik?
Nah, bisa. Nah, baik. Kita baca dulu. Ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Apa artinya kenakanlah? Saya jelaskan di sini ya. Nanti kita ketemu ayat-ayat yang sudah dijelaskan tadi. Apa artinya kenakanlah? Apa arti kenakanlah? Apa artinya? Pakailah. Apa artinya pakai? Banyak arti pakai. Dia tidak pakai baju. Sekarang dia pakai baju. Ini bicara apa? Baju, perlengkapan, senjata. Oh, dia pakai senjata berperang. Atau dia bawa senjata. Apa bedanya bawa senjata dengan pakai senjata? Apa bedanya? Bawa cuma bawa. Kalau pakai, siapa yang mau masuk dalam perang cuma bawa senjata tapi tidak pakai? Nah, ini yang seringkali kurang dipahami. Senjata itu cuma jadi hiasan, tapi tidak dipakai. Ini sama dengan biasanya angkatan-angkatan apapun atau apa saja pokoknya aparat itu, kalau baru satu strap atau dua strap, semua serba mengkilat karena DP waktu bagosok DP ini tanda-tanda lencana dia gosok dengan braso mengkilat itu terus, nanti gosok lagi, oh gemerapan, cuma gagal, tapi belum tahu dia bisa pakai tidak. Nah, oke ya, sampai di sini kita lihat dengan perhatikan dulu dengan baik. Berikut ayat 12, sudah sering kita baca ini. Ya, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Bisa saudara lawan itu roh-roh jahat di udara dengan fisik? Tidak bisa. Jadi saudara, kita melihat di sini di mana bagaimana kehadiran Roh Kudus itu sebagai penolong bagi kita secara pribadi-pribadi di dalam mengadakan suatu perlawanan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya tidak dihancurkan oleh si iblis. Mari saya gambarkan dulu. Apa yang kita lihat secara alam nyata hanya seperti ini. Tetapi kita tidak bisa melihat alam roh dengan mata, dengan kasat mata kita secara lahiriah. Tetapi kita tahu bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya itu diincar oleh si iblis setiap saat di alam roh. Dan firman Allah berkata, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Itu yang kita baca. Saya tidak akan jelaskan alat-alat senjata itu, karena bukan itu yang akan dibahas. Tetapi supaya kita memahami bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya secara lahiriah di dunia ini yang ada Roh Kudus, dan bagaimana iblis di alam roh yang merupakan
bukan cuma musuh, tetapi lawan kita. Dan kita juga tidak disuruh oleh Tuhan pasif, melainkan mengadakan perlawanan. Jadi memang pribadi-pribadi ini yang harus kuat. Pribadi-pribadi ini yang harus memiliki kuasa. Ini dulu yang diperkuat. Ini dulu yang perlu bagi kita. Baru ke tahap berikutnya, ke tahap berikutnya berapa lama? Ya, tidak ada standar berapa lama. Tetapi pengalaman hidup bersama Roh Kudus bagi orang yang sudah dibaptis Roh Kudus itu juga adalah mutlak. Mutlak. Sebab dari pengalaman hidup bersama Roh Kudus, itulah yang membuat orang ini semakin tangguh, semakin kuat, semakin teguh, dan dikatakan kuat di dalam Tuhan dengan kekuatan kuasanya. Tapi apa yang terjadi? Kita tidak berdaya. Banyak orang tidak berdaya di dalam menjalani hidupnya menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Baik, untuk saudara bisa lebih paham apa yang saya jelaskan, mari buka Yohanes 16. Yohanes 16. Kita sudah baca tadi 14, nanti kita balik di situ. Sekarang Yohanes 16. Saya ingat saudara mengajak saudara baca mulai ayat 1. Ayat 1 apa perikopnya? Bertekun. Nah, sebelum saya jelaskan, perhatikan dulu di papan ini. Bertekun. Kata bertekun ini adalah menunjukkan suatu kata kerja yang menggambarkan orang atau oknum pribadi yang bersangkutan sedang berada di dalam suatu pergumulan yang sengit. Bertekun. Bertekun beda dengan rajin. Tetapi bertekun ini di dalamnya ada pergumulan, di dalamnya ada perlawanan, di dalamnya ada ketahanan, di dalamnya ada unsur kesetiaan untuk mencapai dan mencapai sampai kepada akhirnya. Makanya di dalam Alkitab terjemahan lama, di dalam Matius 24 di situ ada ayat yang berkata, barang siapa yang bertekun sampai ke akhir, ia akan selamat. Nah, kita mulai dari sini. Seorang yang lahir baru tanpa pertolongan Roh Kudus dalam hidupnya, ia tidak akan dapat bertekun. Seorang yang lahir baru dengan pertolongan Roh Kudus dalam menjalani hidup barunya, dia akan mendapat kekuatan, mendapat penghiburan, mendapat hikmat, mendapat pertolongan, mendapatkan damai sejahtera di dalam ia mengalami atau menjalani ketekunannya sampai pada akhirnya. Ini bedanya. Tetapi adalah sangat disayangkan kalau seseorang yang sudah dibaptis Roh Kudus
di dalam menjalani ketekunannya, ia tidak mengalami kehadiran roh secara pribadi, sehingga tidak memiliki pengalaman hidup bersama Roh Kudus. Padahal Roh Kudus diberikan kepada kita dan tinggal di dalam kita dan menyertai. Kata menyertai ini sudah sangat berarti kehadiran Roh Kudus di dalam setiap masalah-masalah ataupun realita-realita hidup yang kita jalani, itu kita nikmati secara real dalam hidup kita. Bagaimana ia bekerja, bagaimana ia menolong kita, bagaimana Roh Kudus menghiburkan kita, bagaimana Roh Kudus memberikan sejahtera dan lain sebagainya. Nah, baik, kita baca sekarang ayat 1 sama-sama dari Yohanes 16. 2, 3. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Sampai di sini dulu. Karena saya mau tanya, siapa yang duduk di sini pernah kecewa sama Tuhan? Apapun bentuknya. Pernah rasa kecewa sama Tuhan? Bahkan menolak. Gereja-gereja, saya sudah mau gereja-gereja. Nah, ini bahaya kalau sampai terjadi seperti ini. Kemudian, apa yang akan dialami oleh orang-orang ini jauh sebelumnya Tuhan sudah katakan. Apa isinya? Ayat 2. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Terus, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Stop dulu. Kalau kita baca ini mudah kita mengerti, sebab kita juga sering melakukan. Ada pesan-pesan kepada anak-anak sebelum kita berangkat. Ada penyampaian-penyampaian untuk hal-hal khusus sebelum berpisah. Dan Yesus sudah menyampaikan apa yang akan dialami oleh murid-murid, atau lebih bersifat umum kepada orang-orang percaya. Sayang sekali bahwa umat Tuhan kurang dipersiapkan untuk hal ini. Umat Tuhan setelah diperkenalkan tentang keselamatan hanya oleh iman dalam Yesus Kristus oleh anugerah Allah, kemudian digiring menuju kepada berkat, dan berkat. Senangnya ikut Tuhan, ya memang senang. Dan mereka kurang dipersiapkan oleh karena imannya apa yang akan mereka hadapi. Oleh karena mereka memilih Kristus, apa yang akan terjadi. Oleh karena mereka sudah menjadi anak Tuhan, apa yang iblis akan lakukan, itu seringkali kurang dipersiapkan. Tapi Yesus beda. Yesus beda dengan para hamba Tuhan yang seringkali hanya menyampaikan hal-hal yang bagus-bagus. Sudah disampaikan apa-apa saja yang akan terjadi. Dulu aku belum katakan kepadamu, sekarang aku katakan karena aku akan pergi. Nah, tinggal murid-murid secara fisik. Nah, setelah Yesus berkata seperti ini,
Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Ayat 5. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Ya, ini mudah dimengerti. Kita lanjut. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Lanjut. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Luar biasa kan? Saya kasih contoh. Kita kumpul bersama, saya kumpul bersama dengan saudara secara fisik. Pak Gembala ada di antara kita. Terus saya pergi, saya bisa mengutus apa saudara? Ataukah bisa saya katakan saya pergi dan saya akan mengutus? Ya pergi habis. Saya cuma satu oknum secara fisik. Untuk menggantikan kehadiran saya tidak bisa, sudah habis, tidak ada lagi. Karena cuma manusia lahiriah. Beda dengan Yesus. Yesus pribadi pergi secara fisik. Dilihat secara fisik naik ke sorga. Tetapi Roh Kudus diutus untuk setiap pribadi, masuk di dalam diri setiap pribadi, karena itu adalah Roh Allah, dan diam di dalamnya. Mana lebih bagus? Mana lebih luar biasa? Nah ini, supaya setiap pribadi ini memiliki Roh Allah di dalam hidupnya yang sudah menyatu dengan rohnya. Nah kalau dia sudah ada di dalam dan sudah menyatu dengan kita, kok bisa kita tidak punya pengalaman hidup bersama Roh Kudus? Cuma punya pengalaman hidup pribadi, tapi pengalaman hidup bersama Roh Kudus kok tidak ada. Ada beberapa faktor, mungkin karena dia tidak tahu caranya. Jadi dia cuma sampai kepada, saya sudah dibaptis Roh Kudus ada di dalam. Nah, kita lanjut dulu. Dan sekarang Yesus mulai bicara apa yang akan terjadi pada orang tersebut ketika Roh Kudus tinggal di dalamnya. Karena Roh Kudus tidak tinggal pada barang, ya, dia tidak tinggal pada benda-benda, dia tinggal di dalam hati, roh kita, roh orang-orang percaya. Ayat 8. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Langsung loncat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, karena tadi bicara semua tentang kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri,
Tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara, bisa dari ayat-ayat yang kita baca terbayang peranan Roh Kudus begitu dahsyat di dalam kehidupan tiap-tiap pribadi, dan pribadi yang bersangkutan itu memiliki pengalaman hidup bersama Roh Kudus. Dari ayat-ayat ini saya akan bantu saudara dengan beberapa pertanyaan. Sejauh mana khususnya bagi saudara yang dibaptis Roh Kudus, sejauh mana kepekaan saudara mengetahui sesuatu hal itu dosa atau tidak? Tidak usah dulu, kalau bicara dosa, tidak usah dulu pikirkan dosa-dosa kekejian yang hebat-hebat, karena sama saja. Oh, saya tidak, sederhana. Sejauh saya bantu saudara yang paling kita anggap remeh, sejauh mana saudara peka pengalaman bersama Roh Kudus yang berperan mengingatkan kita dan menegur kita dan membawa kita untuk tahu sejauh mana saudara peka bahwa bohong itu dosa. Sejauh mana kepekaan saudara? Tidak sebilang membunuh, mencuri. Karena saudara berkata, saya bukan pencuri. Kita orang baik-baik. Kita orang baik-baik, tidak melakukan kejahatan, tapi lancar DP bohong. Terus apa, sejauh mana kepekaan kita? Kalau bicara bohong begini, saya selalu ingat teman saya yang pendeta, yang di atas mimbar pun penuh dengan kebohongan. Dan saya jadi heran kalau saudara berkata, dan saya juga heran karena dia sudah dibaptis Roh Kudus tapi raja bohong. Dan saudara bisa jadi kecewa. Kalau begitu perlu ada roh yang lebih sakti. Apa dia tidak peka? Apa dia tidak tahu kalau itu bohong? Dia tahu. Jadi sekalipun dia peka, tapi kalau dia tidak mau taat, Roh Kudus tidak mau bisa menolong dia. Saudara, saya selalu sudah katakan, berbohong itu merusak pribadi, karena sebenarnya kita pribadi kita bukan seperti itu. Dan ada banyak hal, bukan bohong yang berat-berat, artinya sudah ditodong, ya terpaksa dia bohong. Nah, bukan. Tapi ini sesuatu yang sudah terlalu terbiasa. Makanya Bapak di SD mengatakan Allah bisa karena biasa. Tak lancar betul. Begini, DP kalimat itu tidak tersendat kalau bohong. Kalau orang yang ada Roh Kudus, dan peka tentang hal itu, susah sekali melakukan bohong. Dia akan tersendat. Nah, coba ini dulu sederhana. Sejauh mana kepekaan kita? Nah, terus kalau Roh Kudus itu ada, tingkat kepekaan itu pasti ada. Tetapi kembali kepada pribadi kita, karena Roh Kudus itu bukan merasuk kita, dia hanya menolong kalau kita mau ditolong. Jadi ketika Roh Kudus mengingatkan pada kita sesuatu hal, kembali pada kita, mau dengar, sudah dengar, mau taat lakukan, ya tergantung kita. Ya, jadi jangan saudara heran kemudian menghujat Tuhan. Masa orang sepenuh Roh Kudus, DP mulut yang sama, DP model itu mulut tidak berubah, memuji Tuhan berbahasa roh, mulut yang sama juga berbohong. Tidak usah kita urus sampai di situ supaya kita tidak menghujat Tuhan. Karena yang melakukan itu adalah iblis. Terus saudara berkata, kok bisa iblis baku-baku ganti dengan Roh Kudus? Nah,
Jadi sangat sederhana, saudara tidak usah menghakimi sampai di sana. Kalau saudara menghakimi sampai di sana, saya juga balik bertanya, kenapa saudara bisa bohong ya, sedangkan saudara juga sudah dibaptis Roh Kudus? Iya kan? Nah, kita jawab sendiri. Kenapa saya bisa bohong ya, sedangkan saya juga sudah berbahasa roh? Ya jawab sendiri, karena sendiri yang tahu kenapa. Jadi tidak usah menghakimi orang lain. Nah, bahasa roh gini, nah, cuma jangan kita juga anggap remeh, tidak mau berubah. Kalau kita dewasa rohani, kita mengerti, memahami, oh orang ini belum punya pengalaman hidup bersama Roh Kudus, belum punya pengalaman. Artinya dia belum punya pengalaman bagaimana dia dengan Roh Kudus bergaul, dan bagaimana dia bisa menyatu dengan Roh Kudus, dan bagaimana pengalamannya bersama Roh Kudus. Dia cuma tahu pokoknya Roh Kudus, dia cuma tahu bahasa roh. Roh Kudus, Rasul Paulus berkata, orang lain yang dengar kamu itu dia katakan kamu gila. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti apa yang kamu katakan. Oke, itu konteksnya sendiri lagi. Tapi yang jelas, kita butuh kuasa itu nyata dalam hidup kita, dan kita perlu hidup dalam kekuatan kuat kuasa Allah, hidup lebih daripada pemenang, supaya pribadi-pribadi kita yang mau menjadi alat daripada Tuhan itu tidak menjadi batu sandungan. Mungkin pemberitaan kita tidak jadi batu sandungan, tapi diri kita yang jadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan pernah bangga dengan pemberitaan, tapi kita harus hati-hati dengan diri kita supaya tidak jadi batu sandungan. Saya tidak pernah tertarik dengan pemberitaan apapun yang hebat-hebat, tetapi saya hanya tertarik ke karya Roh Kudus dalam diri orang itu sampai di mana. Nah, ini perlu, saudara. Makanya kalau saya mendengar, saya membaca, ataupun saya mengetahui ada hamba-hamba Tuhan ternama tumbang, saya pedih. Saya tidak berani mengeluarkan kata-kata penghakiman. Pedih kenapa? Bisa membayangkan apa yang sedang terjadi di dalam hidup dan pergumulan hidupnya sehari-hari, sehingga dia jadi seperti itu. Kenapa, saudara? Karena seringkali orang hanya terkagum-kagum dengan pemberitaan, dan ketika pemberita itu tumbang, mereka mengutukinya. Itu sebabnya kita perlu mengerti firman. Saya tidak usah bicara tentang hal orang-orang yang hebat dan tumbang, tapi apa yang saya sudah jelaskan secara sederhana, itulah kehidupan hari-hari dari banyak orang percaya yang aneh, berbahasa roh, tapi sekaligus pembohong. Tidak usah bicara kejahatan yang terlalu hebat-hebat. No, kenapa ini bisa terjadi? Kalau kita tidak mengerti, kita akan menghakimi. Kalau kita mengerti, kita akan tahu bahwa itu bisa saja terjadi, tapi bukan berarti kita restui untuk dia pelihara terus seperti itu. Saya saja awalnya heran, ini hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan biasa, kok dusta baginya bukan dosa, dan sampai hari ini masih berdusta, dan bisa berdusta di atas mimbar dalam pemberitaan yang dikarang-karang. Tapi saya juga jadi heran, kenapa Tuhan belum sambar dia ya? Nah, ini kadang-kadang kan kita jadi tidak usah kita urus. Kita hanya berdoa, Tuhan tolong dia ini. Jadi begitu dia mulai angkat bicara, kita harus coba korek. Sobat bohong lagi dia nih, kasihan. Potong cepat bicara ini supaya jangan dia tambah banyak dia bohong.
Nah, kita orang rame-rame masuk, potong itu bicara, supaya alihkan ke tempat bicara lain, supaya jangan dia tambah banyak babohong. Bayangkan itu cara menolong, saling menolong, supaya jangan dia mati disambar Tuhan. Sampai begitu, saudara. Kita kan bisa jadi lemah. Nah, ini yang saya katakan, kalau kita tidak dewasa rohani, memang kita jadi lemah. Jadi pribadi kita tidak boleh membuat berita itu tidak bernilai. Berita kebenaran ini adalah hal yang sangat sakral. Keselamatan hidup yang kekal, anugerah Allah, pengampunan dosa, dan segala apa keselamatan dan segala sesuatu yang ada di dalamnya tentang kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan sampai kita yang menjadi batu sandungan karena pemberitaan. Nah, oleh karena itu pribadi-pribadi kita ini harus kuat. Kenapa kuat? Karena yang kita lawan sudah dengar tadi, penguasa roh jati udara. Bagaimana kita yang hidup dalam manusia lahiriah secara fisik mau menghadapi peperangan yang ada di udara ataupun yang ada di alam roh ini? Ya harus dengan roh. Dan itu sebabnya dalam kehidupan fisik di dunia ini, dengan segala serangan-serangan roh jahat dalam berbagai macam bentuknya, bukan hanya kerasukan, tapi dalam kehidupan hari-hari di alam nyata ini, yang berusaha menembus dan mencapai dan menjamah kita lewat unsur jiwani yang alamiah, maka kita diberikan penolong. Nah, penolong sudah ada. Ada di mana? Ada di dalam. Sehingga kita tidak usah lagi tolong. Di dalam. Bagaimana ia bekerja, bagaimana ia berfungsi, bagaimana kita bergaul bersama Roh Kudus. Dan itulah pengalaman kita, hidup bersama Roh Kudus. Perhatikan bagi kita khususnya yang sudah dibaptis Roh Kudus. Sedikit lagi, kita lihat lagi. Nah, ini dia. Saya sudah jelaskan, ini ayatnya. Ayat 14. 2-3. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ia akan memuliakan aku. Jadi Kristus itu dimuliakan di dalam diri pribadi-pribadi yang ada Roh Kudus. Bukan menjadi batu sandungan, tetapi memuliakan Tuhan, bukan memuliakan orang itu. Sekarang banyak yang terjadi malah sebaliknya. Bukan main itu hamba Tuhan itu hebat ya, Tuhan pakai begini. Si A si B, bukan main hamba Tuhan itu hebat ya, dipakai ini. So bukan Tuhan yang dimuliakan, hamba Tuhan yang dimuliakan. Padahal bukan seperti itu. Artinya hidup kita tidak jadi batu sandungan. Yesus dimuliakan. Dalam segala sesuatu Yesus dimuliakan. Puji Tuhan, itu luar biasa ya. Luar biasa Tuhan. Jadi Tuhan yang dimuliakan. Tapi kalau kita belum begitu dewasa dan belum mengerti, bukan kita cari itu. Yang kita cari yang seperti tadi, orang-orang hebat. Nah, saudara, cuma sayangnya umat Tuhan lebih suka ayat 15. Coba baca ayat 15. 2-3. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata,
Ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Cuma berkat. Nah, saya akan jelaskan sejenak lagi. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini saudara bisa ingat ayat-ayat yang sudah kita baca, karena saya tidak akan ulangi. Kita sekarang kembali kepada Yohanes 14. Yohanes 15. Yohanes 14 itu bicara banyak hal tentang peranan Roh Kudus. Dan peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya itu tujuannya apa? Tujuannya supaya tiap orang percaya memiliki pengalaman hidup bersama Roh Kudus. Karena sekarang Yesus sudah naik ke sorga, penggantinya adalah Roh Kudus. Ini konteks ini dulu ya. Nanti lain kali baru kita bicara konteks karunia. Ini dulu. Ini yang paling mendasar. Pribadi-pribadi tangguh. Nah, saya sudah bicara panjang lebar tentang peranan Roh Kudus yang masih dilanjut lagi di Yohanes 16 yang sudah kita baca tadi. Di situ ada kejelasan dalam ayat-ayat berikutnya. Di ayat 14 ini saya jelaskan dulu. Ada kejelasan kenapa peranan Roh Kudus ini sedemikian rupa di dalam kehidupan orang percaya. Ia menolong kamu, ia menghiburkan kamu, ia akan mengajar kamu dan menuntun kamu kepada segala kebenaran, ia akan memberitahu kamu kepada hal-hal yang akan datang, dan dia akan menyertai kamu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang kemudian kita mengerti pada ayat 21. 20 dulu, 20 kita baca. Pada waktu itulah, ayat pasal 14 ya. Ya, pasal 14, oke. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi menyatu dalam satu kesatuan. Ya, Bapa, Anak, Roh Kudus, manusia atau orang percaya. Ya. Nah, kalau saya katakan ini pasti saudara ingat gambar yang pernah saya gambar sering di papan tulis. Bapa, Anak, Roh Kudus, orang percaya menyatu. Nah, kalau sudah menyatu, ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Sampai di sini kita mikir, kok tiba-tiba muncul kata kasih, ada hubungan apa? Nah, inilah sesungguhnya kenapa Roh Kudus diberikan kepada kita. Ketika Yesus bicara dan menjelaskan tentang peranan Roh Kudus, ia kemudian menggiring penjelasan itu dalam hal ketaatan, memegang perintahku dan melakukannya. Dan orang-orang yang memegang perintahku dan melakukannya, itu tanda ia mengasihi aku. Dan sudah terjadi secara nyata kegagalan murid-murid di dalam melakukan ketaatan secara manusia lahiriah.
Bukan cuma Petrus yang menyangkal Tuhan, bukan cuma Thomas yang kurang percaya, tetapi Alkitab menulis Yesus ditangkap, semua murid lari meninggalkan dia ketika ia disalibkan. Alkitab menulis Yesus sudah bangkit. Tidak ada satu murid yang percaya Yesus sudah bangkit. Parah kan seperti ini. Yesus sudah bangkit, belum menyatakan diri kepada murid-murid. Murid-murid dalam keadaan yang tidak terkendali, bingung mau kemana, apa yang harus dilakukan. Saudara, situasi kondisi seperti ini juga ada di dalam hidup kita sehari-hari kalau kita mau jujur bicara soal ketidakmampuan kita untuk taat, memegang dan melakukan firman. Dan ketika kita coba untuk memegang dan melakukan firman, kita hanya melakukan karena kita takut dipukul oleh Tuhan. Jadi keadaan umat Tuhan ini bukan taat memegang dan melakukan firman karena mengasihi Tuhan, tapi hanya karena takut Tuhan pukul, Tuhan toki. Selama tidak beribadah kita orang ini Pak, ingat jangan Tuhan sampai marah, Tuhan pukul. Cepat juga Mang. Ya, maka datanglah orang beribadah karena takut Tuhan pukul. Ingat, so diberkati. Kenapa tidak juga hati tergerak untuk melakukan apa yang Tuhan? Ingat, jangan Tuhan pukul. Orang punya usaha habis. Ingat, dulu kita tidak punya apa-apa, sekarang so punya apa-apa. Maka orang pun memberi karena takut Tuhan. Kenapa dasarnya umat Tuhan melakukan ketaatan seperti ini? Ini umumnya saudara, kita tidak bisa sangkal. Selama tidak berdoa, bukan main so jadi kafir. Biar makan juga so tidak berdoa, so terlalu jauh ngana punya jatuh. Bukan main saudara. Berdoa. Jangan sampai orang, siapa tahu itu beras plastik. Habis makan terus jadi plastik semua. Nah saudara, barulah dia berdoa, cuma doa makan. Karena takut nanti jangan salah makan mati. Kenapa ketaatannya macam ini? Saya sudah pernah kisahkan tapi tidak apa-apa. Mungkin saudara sudah lupa. Di satu gereja, kisah nyata. Seorang ibu gembala sangat sangat simpati melihat pemain pianonya seorang yang sangat rohani, seorang nona sekolah tinggi kedokteran, kemudian sangat rajin melayani dan juga sangat taat. Pokoknya rohaninya. Ibu gembala berpikir kasihan ini nona kalau dapat nyong salah-salah, kasihan. Dia cuma cocok dengan pendeta. Jadi ibu gembala mengadakan PDKT. Ya. Mau cari tahu. Kenapa? Ya itulah. Orang-orang tua rohani kadang-kadang lihat itu, memang punya. Ya mungkin saudara tidak memahami, tapi keprihatinan artinya simpati ataupun rasa sayang kepada jemaat atau siapapun. Setelah dia PDKT baru dia tahu ibu gembala, aduh tak salah kita. Rupanya kesetiaannya itu didasari untuk satu doa, untuk sesuatu keinginan hatinya. Kalau Tuhan
Jadi dia setia supaya Tuhan menjawab doanya. Dia lakukan itu supaya Tuhan melakukan juga bahagiannya. Terus Ibu Gembala tidak jadi menyampaikan maksud dan tujuan, tidak jadi memperkenalkan salah satu hamba Tuhan, karena rupanya kesetiaannya ini didasari karena sesuatu keinginan. Saudara, apakah kita harus seperti ini? Nah, kapan kita melakukan itu dengan rasa sayang sama Tuhan, rasa cinta sama Tuhan? Tidak bisa kalau bukan Roh Kudus yang bekerja, saudara. Tidak bisa. Tidak bisa. Hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita. Karena itulah kenapa ini Roh Kudus diberikan kepada kita. Dia ulang lagi dalam ayat 23. Dia ulang lagi dalam ayat 24. Kita baca 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama sama dengan dia. Tinggal di dalam kita, kan? Ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Jadi sudah dinasihati. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan ditutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadaku. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Sekarang pertanyaan sebelum berdoa, apakah di dalam kita melaksanakan hidup kita sebagai orang percaya, sungguh damai sejahtera itu kita nikmati? Apakah hukum-hukum Allah merupakan, atau firman Tuhan itu merupakan sukacita kita atau tekanan? Kalau kita baca ini, saudara, maka kita menemukan pribadi yang bagaimana yang Tuhan Yesus maksudkan di sini, yaitu pribadi yang menikmati kehidupannya sebagai orang percaya, menikmati imannya dengan sukacita, bukan tekanan. Kalau di dunia kita hidup sudah ditekan dengan persoalan, masalah, berbagai masalah, firman Allah adalah jawaban dan atau solusi dari setiap masalah kita. Tapi mengapa bisa firman Tuhan itu justru kita jadikan penambah beban dalam hidup kita, sementara sudah banyak beban di dunia yang dipikul? Maka orang yang seperti ini tidak menikmati iman percayanya, tersiksa hidup di dunia dengan persoalan dunia, tersiksa hidup di dunia dengan kebenaran firman. Nah, ini aneh, saudara. Kondisi ini perlu kita sadari. Kita butuh Roh Kudus. Selama mulut kita, hati kita, pikiran kita masih mengeluh untuk hal-hal rohani, masih merasa berat untuk melakukan hal-hal rohani, kita belum memiliki pengalaman hidup bersama Roh Kudus. Karena damai sejahtera itu belum kita nikmati. Nah, ini penting. Nanti kita sambung lagi, ya, sampai di sini. Kita berdoa, kita bangkit berdiri.
kita bawa keberadaan kita masing-masing. Dan dari sini kebenaran firman Tuhan membawa kita untuk lebih mendalam lagi memahami. Kita butuh bukan hanya baptisan Roh Kudus, tapi kepenuhan dan dipenuhi senantiasa, supaya itu boleh menyatu dengan kita setiap saat. Penuhi sekarang Tuhan, penuhi lagi hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jemahan Roh Suci. Bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku rebut kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhi lagi hidupku. Hanya Engkau yang rindu jamaah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhi lagi. Amin, amin. Hanya Engkau yang haleluya. Jamalah hidupku penuhi. Penuhi lagi hidupku. Amin Tuhan. Hanya Engkau yang rindu jamalah hidupku Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau yang rindu jamalah hidupku Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang rindu jamalah hidupku Tuhan. Taruhkan kerinduan ini semakin dalam dan semakin dalam hidup kami Tuhan, supaya kami boleh hidup memiliki pengalaman bersama Roh Kudus. Kami tidak hanya dapat berkata-kata bahasa roh, tapi pengalaman hidup bersama Roh Kudus. Supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang tangguh, yang tetap berdiri teguh apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Hamba mau berdoa untuk seluruh jemaat. Jadikan pribadi-pribadi yang teguh, tegar, kokoh, kuat, tak tergoyahkan, untuk mereka boleh menghadapi segala pergumulan hidup apapun. Tidak ada yang dapat menumbangkan mereka, karena Tuhan Roh Kudus bersama dengan mereka. Roh Kudus hidup di dalam kehidupan mereka, berkarya dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kuasa Roh Kudus turun atas setiap pribadi dan bekerja, biar setiap pribadi boleh mengalami kehadiran Roh Kudus secara nyata dalam hidup mereka. Terima kasih. Berkati seluruh jemaat. Tolong setiap pribadi, karena Engkaulah penolong yang diutus untuk menolong kami Tuhan. Sehingga setiap pribadi boleh melihat, boleh mengalami
pertolongan Tuhan oleh karya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati kami semuanya dan tilik segala kebenaran kami dan jamah tiap-tiap pribadi. Terima kasih Tuhan. Kekuatan, penghiburan, hikmat akal budi, roh kebenaran, kesembuhan dan berkat yang melimpah atas setiap jemaat turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah kami mau menyatakan kasih kami kepadamu Tuhan dengan apa yang akan kami persembahkan. Kuduskan hati pikiran kami supaya apa yang kami berikan kami lakukan dari hati yang mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudaraku. Kita bawa persembahan kita dan kita akan nyanyikan lanjut pujian tadi. Dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kita bersaat teduh sebelum pulang. Tuhan Yesus memberkati.